Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Kita melanjutkan untuk membaca kitab 200 tanya jawab di dalam masalah akidah. Sekarang membahas tentang masalah makna syahadah la ilaha illallah. Jadi pertanyaannya, apa makna syahadat la ilaha illallah? Dari kata la ilaha kemudian illallah. Jadi bagian pertama ini dijelaskan oleh sebagian ulama, itu adalah penafian, yaitu menghilangkan. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian dari bagian yang kedua illallah, itu artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita gabungkan la ilaha illallah, itu artinya menghilangkan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya membahas tentang masalah syarat syahadat la ilaha illallah. Apa syarat syahadat la ilaha illallah? Yang harus kita ketahui bahwa ketika seseorang ini bersyahadat la ilaha illallah, ini harus memenuhi syarat agar syahadatnya ini bisa memberikan manfaat. Syarat yang pertama itu adalah ilmu, yaitu mengilmui makna ataupun konsekuensi daripada la ilaha illallah. Syarat yang kedua itu adalah yakin. Nanti akan dibahas dalilnya. Kenapa? Karena para ulama ketika menyimpulkan 7 syarat syahadat la ilaha illallah ini disimpulkan dari dalil. Jadi bukan sembarangan. Syarat yang ketiga, tunduk, baik secara zahir maupun batin. Syarat yang keempat, menerima, yaitu yang dimaksud dengan menerima di sini itu adalah tidak menolak sedikit pun dari konsekuensi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu punya konsekuensi, maka konsekuensi tersebut harus dia terima. Kemudian yang kelima, ikhlas. Syarat yang kelima, ikhlas. Syarat yang keenam, jujur. Bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi memang hatinya ini jujur, tulus. Kemudian yang ketujuh, yaitu cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini membahas tentang dalil. Apa dalil
disyaratkannya ilmu pada syahadat la ilaha illallah. Dalilnya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata," siapapun yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia ini mengetahui, la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapapun yang mati dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, maka dia pasti masuk surga. Ya. Kemudian dalil disyaratkannya yakin pada syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Beriman kepada Allah ini syahadah la ilaha illallah. Beriman kepada Rasul ini syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Tidak ragu, menunjukkan bahwa salah satu syarat syahadat la ilaha illallah itu harus yakin, tidak boleh ragu. Ya. Kemudian dalil disyaratkannya tunduk. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La yu'minu ahadukum, atau kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu lillah." Wa may yuslim wajhahu ilallah. Siapapun yang dia ini tunduk, Yuslim, aslama yuslimu, Islam itu tunduk. Siapapun yang dia ini menundukkan wajahnya kepada Allah. Artinya itu siapapun yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia ini dalam keadaan muhsin, yaitu ihsan, berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia ini telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Sini dikatakan tunduk. Ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, di salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Kalau dikatakan mengikuti apa yang saya bawa, yang dibawa oleh Nabi adalah syariat Islam. Ya, dan syariat Islam ini dibangun di atas fondasi syahadat la ilaha illallah. Maka kalau dia ini mengikuti, saya ulangi lagi, kalau hawa nafsunya mengikuti itu berarti sudah dikatakan tunduk. Ini syarat, atau kita katakan dalil disyaratkannya ini tunduk, inqiyad. Kemudian dalil disyaratkannya qabul, yaitu menerima. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shafat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka ini kembali kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir
apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan sombong? Tidak menerima, tidak tunduk, menolak kebenaran. Ya. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang kafir apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menolaknya, mereka tidak mau tunduk. Maka kita ambil kesimpulannya, orang mukmin itu apabila dikatakan kepadanya la ilaha illallah, maka dia ini akan menerima. Ini dalil disyaratkannya qabul, yaitu menerima pada syahadat la ilaha illallah. Kemudian apa dalil disyaratkannya ikhlas pada syahadat la ilaha illallah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ini dalam surat Az-Zumar. Beribadahlah kepada Allah mukhlishal lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ini dalil ikhlas. Adapun dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling bahagia dengan syafaat saya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dalil disyaratkannya ikhlas pada syahadat la ilaha illallah. Apa dalil disyaratkannya sidq, jujur, tulus pada syahadat la ilaha illallah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, mereka tidak dicoba? Jadi setiap orang yang mengatakan bahwa mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dicoba oleh Allah. Apa hikmah mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah? Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami telah memberikan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui orang-orang yang jujur, yang tulus, ya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ketika dia ini mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah coba agar Allah tahu, ya, Allah melihat, ya, mana yang jujur di antara mereka, mana yang tulus di antara mereka ketika mereka ini beriman, dan mana yang hanya dusta saja. Dan ini bisa dengan ini dibedakan mana orang-orang muslim yang hakiki dan mana yang kafir, atau kita katakan mana yang munafik. Seperti itu. Kemudian apa dalil disyaratkannya kecintaan, ya, pada syahadat la ilaha illallah? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini, siapapun yang murtad di antara kalian, ya, fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan suatu kaum, ya, yang Allah mencintai mereka
dan mereka mencintai Allah. Ini disyaratkan butuhnya kecintaan pada syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Apabila 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan nikmatnya, manisnya keimanan. Perhatikan ya, 3 perkara. Jadi kalau salah satu perkara ini hilang, dia tidak akan merasakan nikmat atau manisnya iman. Dan besar kecilnya manisnya iman yang dia rasakan pada dirinya, itu sesuai dengan kadar 3 perkara ini pada dirinya. Apabila 3 perkara ini ada pada dirinya, ya, dengan keadaan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan manisnya itu secara sempurna. Tapi kalau 3 perkara ini ada pada dirinya mungkin hanya sekitar 5%, maka dia akan mendapatkan manisnya iman itu hanya 5%. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu. Dan ini sulit, ya, sulit sekali. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Insyaallah. Dia mencintai seseorang dan tidak dia cintai orang tersebut kecuali karena sebab Allah. Jadi cinta seseorang karena Allah. Dan ini sulit. Ya. Sulit. Kenapa? Karena biasanya manusia itu mencintai seseorang sesuai dengan manfaatnya. Ya kan? Sesuai dengan sesuatu yang orang itu berikan kepada dirinya. Ya. Dan inilah yang namanya hati. Makanya para ulama ya mengatakan bahwa hati dalam bahasa Arab itu apa? Qalb. Para ulama mengatakan bahwa sumyal qalb bitaqallubihi. Hati bahasa Arabnya qalb. Dan ini diambil dari kata taqallub, berbolak-balik. Ya, karena hati itu berbolak-balik. Susah sekali ya kawan, mencintai seseorang karena Allah. Dan ini ya kawan, orang yang pertama kali mencontohkan ini adalah Rasulullah SAW dan para nabi. Sekarang kita lihat bagaimana perlakuan ya, diri kita terhadap saudara kita. Apakah kita ini mencintainya karena Allah atau karena sesuatu yang lain? Kita harus evaluasi diri. Ini penting. Sekarang ya Pak, saya ingat dulu ya, saya dulu pernah cerita ya. Jangankan kelas kita, kelas ulama saja itu bisa terpengaruh. Ya. Jadi ada salah seorang ulama yang dia ini meneliti hadis. Kadang-kadang dia sampai tidak tega ya untuk mendoifkan seorang perawi hadis. Perawi hadis itu berarti yang dia meriwayatkan hadis. Dia itu kadang-kadang tidak tega untuk ya, melemahkan seorang ya, yang meriwayatkan hadis gara-gara ketaatannya dan ibadahnya. Gak tega dia. Tapi apa katanya? Ya, ini adalah amanah. Tapi berat hatinya. Ya. Orangnya ahli ibadah dan yang lainnya kok tiba-tiba
hadis yang dia riwayatkan lemah. Nggak enak kan? Seperti itu. Ya. Dan kita lihat bagaimana ya, sikap, lihat pada diri kita masing-masing. Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut itu, ya. Apakah ya, kita ini bersikap pada orang tersebut karena Allah atau bukan? Mengerti ya? Karena semakin baik orang tersebut kepada kita, ya, semakin gak enak kita. Makanya Islam tuh menutup pintu ini. Salah satunya contohnya misalnya, ya, kalau yang belajar fikih, hakim yang memutuskan perkara itu dilarang untuk jalan-jalan ke pasar, untuk belanja sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia tuh harus punya, ya, kita katakan pembantu atau wakil yang menggantikan dia kalau mau belanja di pasar. Kenapa? Kalau dia belanja di pasar nanti ditakutkan nanti orang ngasih dia barang gratisan dan yang lainnya, ya kan? Nanti ketika orang tersebut bermasalah, kemudian dia jadi hakim, ada kecondongan hati, bahaya tidak? Nah, ini ditutup jalannya di dalam syariat. Jadi perkara yang kedua, yaitu seseorang ini tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia ini benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da'id anqadahullahu minhu. Setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, kama yakrahu ayyukdhafa finnari, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saya ulangi, seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan, ya, kecuali berkumpul 3 perkara pada dirinya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya dia cintai daripada apapun. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, ya. Kemudian termasuk daripada, ya, konsekuensi syahadat la ilaha illallah itu adalah loyal, ya, loyal terhadap Allah dan loyal terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Paham? Jadi saya ulangi lagi, termasuk daripada konsekuensi la ilaha illallah, dia ini mencintai dan memusuhi seseorang karena Allah. Ya, jadi saya ulangi, termasuk daripada konsekuensi la ilaha illallah itu dia ini mencintai dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Kristen aulia, wali kalian. Wali di sini memiliki banyak macam arti, ya, sebagaimana penjelasan ulama tafsir. Bisa diartikan sebagai pemimpin, ya, jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Bisa diartikan teman dekat, jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, ya. Teman dekat kalian menyimpan rahasia, jangan. Paham? Ya. Dan banyak, ya, arti-arti yang lain. Paham? Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh loyal terhadap orang-orang kafir, ya. Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Sebagian mereka itu merupakan wali bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapapun di antara kalian yang loyal terhadap mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Paham?
Ini yang harus kita pahami. Ya. Apalagi sekarang sudah lewat ya, Natal ya, kemarin. Ya. Luar biasa ya, Pak. Ya. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal kalau fatwa MUI? Haram ya kan? Ya. Kemudian ada yang ada ustadz, ada kiai, ada habib mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal asalkan tidak meyakini, ya, asalkan tidak meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan, seperti itu. Ya, ini syubhat-syubhat yang ada ya, ikhwan, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan dibantah seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan lah ini kan cuma perkataan, ya. Padahal ada hadis Nabi, ada seseorang berkata sesuatu yang dia itu nggak anggap, ya, dianggap perkataannya itu remeh, itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, seperti itu. Paham? Ya. Bahkan ada yang kemarin lagi saya lihat videonya mengucapkan selamat Natal, Ustadz siapa itu langsung ke gerejanya seperti itu. Ya, Masya Allah, dengan alasan toleransi seperti itu. Ya. Ya. Kita harus tahu standar toleransi itu apa sih? Ya. Toleransi itu ya mereka mau beragama terserah, ya. Kita juga beragama kan terserah, tapi jangan sampai bablas bilang. Ya, seperti itu. Dan anehnya ini banyak sekali pendukungnya sekarang ini, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, seperti itu. Ya. Hati-hati, ya. Jadi kalau dulu saya ingat penjelasan Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, ya, kalau kita mengucapkan selamat Natal itu sama saja kayak mengucapkan selamat Tuhan itu 3, ya. Kata beliau, ya. Karena orang Kristen mengakui bahwa Tuhan itu ada 3. Kalau kita mengatakan selamat Natal berarti sama saja mengakui bahwa selamat Tuhan itu 3. Ya, padahal Allah sendiri mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 1 dalam 3. Apa itu trinitas? Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dalil syahadat Muhammad Rasulullah? Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada surat Ali Imran. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah, ya, itu telah memberikan kenikmatan atau anugerah kepada kaum mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus, ya, di antara mereka tuh seorang rasul. Jadi harus dipahami bahwa diutusnya rasul itu nikmat. Nikmat min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Dari golongan mereka sendiri. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad itu, ya, awal mulanya, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad lahir dari kalangan orang Quraisy, ya kan, orang Arab, maka bahasa yang dipakai bahasa Arab, seperti itu, ya. Tapi yang membedakan adalah risalahnya Nabi Muhammad itu umum untuk jin dan manusia, dan ini adalah salah satu kekhususan Nabi Muhammad. Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa beliau ini diberikan 5 kekhususan, dan 5 kekhususan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah beliau ini diutus kepada seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu hanya kepada kaumnya saja. Seperti itu, ya. Yatlu alaihim ayatih, yang Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan, ya,
Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ya, kitab dan hikmah, seperti itu. Ini dalil daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Saya dulu pernah lihat video ya, menarik ya. Pakai bahasa Inggris tapi misionaris dia mendebat bahwa kenapa kok Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya. Yang namanya kitab suci itu harus dipahami oleh semua orang. Coba lihat Injil katanya, bahasa Arab, Injil bahasa Arab ada gitu. Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada gitu. Ya. Katanya yang namanya kitab suci itu kan harus sesuatu yang dipahami oleh pemuluknya sesuai dengan bahasanya, ya kan? Seperti itu. Nah, katanya Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia, sedangkan manusia bahasanya beda-beda. Kitab sucinya Al-Quran, kenapa hanya bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia dan yang lainnya gitu? Saya hanya berpikir, ya. Dan ini jawaban dari saya ketika melihat misionaris tersebut, bahwa itu untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Yang namanya bahasa itu tidak mungkin bisa sama. Antum lihatlah bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nasi, bahasa Jawanya nasi itu ada berapa tuh? Banyak kan? Ya kan? Banyak. Ya. Oleh karena itu, di dalam Islam yang namanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Adapun selain bahasa Arab itu bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran. Jelas berbeda. Dan ini untuk menjaga keautentikan Al-Quran, itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu bahasa agar tidak berubah. Karena nanti kalau dia pakai bahasa yang lain itu maknanya berubah. Karena para ulama sih mengatakan bahwa tidak mungkin bisa sama, kata per kata nggak bisa. Nanti yang belajar tafsir Quran pasti tahu nih. Seperti itu. Paham? Dalam bahasa Arab saja banyak sekali maknanya. Oleh karena itu ini untuk menjaga keautentikan Al-Quran, seperti itu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Seperti itu. Kemudian apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Makna syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah jadi membenarkan dari dalam hatinya, ya, dan ini bersesuaian dengan apa yang ada pada lisannya, bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah untuk seluruh manusia, ya, dan juga untuk seluruh jin. Jadi dia ini membenarkan, ya, dalam hatinya, dan pembenaran ini sesuai dengan apa yang dia atau apa yang ada pada lisannya, bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasulnya. Perhatikan, hamba dan Rasulnya. Kenapa kok dikatakan Nabi Muhammad itu hamba dan Rasulnya? Ini untuk membantah dua kelompok, ya. Yang satu menghina Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Yang satu untuk membantah orang-orang yang berlebih-lebihan pada Nabi Muhammad. Kata hamba untuk menunjukkan bahwa beliau ini adalah hamba Allah, tidak memiliki kekhususan ketuhanan, ya, sehingga beliau ini tidak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul untuk menunjukkan bahwa beliau ini utusan Allah, dan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari bahwa beliau ini adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Kemudian termasuk daripada makna syahadat Muhammad Rasulullah, menghalalkan apa, ya, yang beliau kabarkan dan mengharamkan apa yang beliau kabarkan. Jadi, ya, Rasulullah mengabarkan bahwa ini halal, ini haram, ya, harus dibenarkan. Paham? Sebagaimana hadis, ya, ketika Adi bin Hatim, beliau ini waktu itu dalam keadaan masih Kristen, ya. Beliau mengatakan bahwa kalian orang Kristen
menyembah pendeta kalian. Apa katanya di Ibnu Hatim? Tidak, kami tidak menyembah pendeta kami. Apa katanya Rasulullah? Bukankah ketika pendeta kalian menghalalkan sesuatu, kalian ikuti? Dan ketika pendeta kalian mengharamkan sesuatu, kalian ikuti? Adi bin Hatim mengatakan, iya. Apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud dengan ibadah kepada mereka. Ya. Jadi apabila ada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia ikuti. Kemudian dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia ikuti. Maka ini sama saja kayak beribadah terhadap orang tersebut. Paham? Karena penghalalan dan pengharaman itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk daripada makna syahadat la ilaha illallah, menghalalkan dan mengharamkan apa yang beliau kabarkan. Seperti itu. Ya. Kemudian melakukan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Ini termasuk daripada makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian mengikuti dan menjadikan beliau itu sebagai panutan, baik ketika di hadapan manusia maupun ketika sendirian. Seperti itu. Inilah yang dikatakan sebagai makna syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Ini sudah membahas tentang rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah plus dalil-dalilnya, ya. Dan juga disebutkan syaratnya sekarang, ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa dalil sholat dan zakat? Nah, menariknya di dalam Al-Quran, itu kata sholat dan zakat itu disandingkan pada banyak tempat, ya. Untuk menunjukkan bahwa apa? Sholat ini merupakan ibadah badan dan zakat ini merupakan ibadah harta. Kenapa? Karena ada manusia yang dia ini ibadah badannya mudah, ibadah hartanya sulit. Ada juga orang yang dia ini ibadah hartanya itu mudah, tapi ibadah badannya sulit. Maka disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an. Jadi saya ulangi pertanyaan, apa dalil salat dan zakat? Ya. Kalau salat berarti rukun Islam yang keberapa? Kedua, zakat rukun Islam yang ketiga. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum." Perhatikan, ini bagi orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, apabila mereka ini bertaubat, fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka ini melaksanakan salat, wa atuz zakah, dan mereka ini mendirikan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Jadi kalau ada orang-orang musyrik, ada orang kafir, ya, bertaubat, cara taubat mereka dengan masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, dilihat beneran nggak mereka ini masuk Islam, dan dijadikan patokan benernya mereka masuk Islam itu salat sama zakat, karena ini adalah amalan yang bisa dilihat, ya kan? Ya, kalau sudah masuk Islam, salat enggak, zakat tidak. Ini menunjukkan bahwa apa? Kalau mereka ini masuk Islam tapi tidak mendirikan sholat dan tidak menunaikan zakat, mereka boleh diperangi. Mereka boleh diperangi, seperti itu. Makanya dikatakan fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Berarti kalau mereka nggak sholat sama nggak zakat, jangan dibiarin. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu caranya bermacam-macam, ya. Caranya bermacam-macam. Salah satu caranya itu diperangi sampai mereka mau melaksanakannya, sebagaimana pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya, ketika Rasulullah meninggal dunia itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memang dia ini kafir, kelompok yang kedua nggak mau bayar zakat tapi masih muslim. Ngerti? Karena menganggap bahwa zakat itu wajib hanya ketika Rasulullah hidup. Kalau Rasulullah udah meninggal dunia, maka tidak perlu bayar zakat. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi yang diperangi oleh Abu Bakar itu bukan hanya orang-orang murtad, dua kelompok, ya, yang tidak mau, yang murtad, ya, dan yang tidak mau bayar
zakat, dan dua-duanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada surat At-Taubah Allah mengatakan wa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa atau zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka ini saudara kalian seagama. Berarti kalau ditinggalkan nggak dianggap, ya kan? Seperti itu. Masya Allah. Apa dalil puasa? Yaitu nih, bentar lagi Ramadan ya, nih pasti sering dibawakan ini. Surat Al-Baqarah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwa syariat puasa itu bukan wajib pada umat Islam saja, tapi umat sebelum Islam, ya, atau kita katakan bukan hanya wajib pada umat Muhammad saja, tapi apa? Umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin caranya yang berbeda. Kalau pada umat Muhammad berpuasa itu kan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa seperti itu. Ya, ini. Kalau ada yang tanya apa sih hikmah puasa? Ya pada akhir ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Ini hikmah terbesar dari seseorang itu berpuasa, agar bertakwa. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa puasa ini adalah ibadah yang khusus, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan orang tersebut. Ada ulama yang puasa 20 tahun, istrinya nggak tahu dia puasa, ya kan? Nah sekarang kita nggak tahu saudara kita ini puasa nggak. Dohirnya kan puasa kita nggak tahu, nanti malam-malam sembunyi, malam-malam siang-siang ada yang dia masuk kamar, tidak tahu. Ya, oleh karena itu pahala puasa itu Allah simpan. Ya, kayak dalam sebuah diskusi, ya, Allah mengatakan yang artinya itu apa? Seluruh amalan ibadah itu bagi hambaku, illas siyam, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Jadi pahala puasa Allah simpan. Nah, ini menarik ya. Saya kemarin baca pembahasan salah seorang masyayikh. Itu menunjuk salah satu faedah daripada keutamaan, salah satu faedah daripada hadis ini. Kan hadisnya mengatakan bahwa kullu amal bani Adam lah illa siyam. Seluruh amalan anak Adam tuh bagi dia sendiri kecuali puasa. Puasa itu pahalanya Allah pegang, Allah simpan. Beliau menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa apabila dia melakukan kezaliman, dalam hadis, kalau seseorang melakukan kezaliman, maka pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya kan? Nah, ini adalah pahala selain puasa. Pahala selain puasa. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan begini, amalan anak Adam itu bagi dia sendiri kecuali puasa, Allah yang simpan. Berarti amalan-amalan tersebut, kalau dia berbuat zalim itu yang diberikan, tapi amalan puasa tidak. Ini menunjukkan salah satu, kita katakan, ya, hikmah disyariatkannya puasa luar biasa. Ya, ini, ya, kita katakan istimbat, ya. Istimbat itu berarti pengambilan dalil, gitu. Atau kita katakan sebagai faedah, ya, dari hadis tersebut. Kemudian dalil haji, ya, mudah-mudahan yang belum haji, ya, Allah berikan kesempatan untuk, ya, berhaji plus umroh juga, ya. Yang sudah, mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana, ya. Dan orang-orang yang pernah, ya, sholat di dua masjid yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, akan tahu bagaimana nikmatnya dan akan merasa rindu untuk balik ke sana, seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah hanya untuk Allah. Ulama berdalil dengan ayat ini, walaupun hajinya batal. Jadi apabila seseorang haji kemudian hajinya batal, ya, misalnya dia ini bersetubuh sebelum tahlil awal misalnya, ya kan, hajinya batal. Tapi walaupun hajinya batal, tidak boleh dia putus, harus dia lanjutkan sampai selesai.
Karena Allah mengatakan sempurnakan. Ya, jadi orang-orang yang dia tuh umroh sama hajinya tuh batal, maka harus dia selesaikan sampai selesai. Kemudian tahun depannya dia kodok, dia ulangi. Dia ulangi. Paham? Seperti itu. Ya, ini termasuk daripada kekhususan haji dan umroh seperti itu. Ya. Wah, haji sekarang susah ya. Ya, kalau mau cepat mahal gitu. Ya. Kemarin lihat berapa ada teman iklan gitu ya, Haji Puroda ya, berangkat 2 tahun lagi, bukan tahun ini ya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu, berangkat 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu, set 28.000, lihat-lihat, dolar 28.000 dolar berapa ratus juta. 10.000 dolar aja mungkin saya sekarang 160 juta ya, kalau 1 dolar 16.000 atau 15.000 ya kan, Masya Allah ya. Ya, bukan tahun itu ya. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian juga Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti ya. Maka wajib bagi manusia untuk berhaji, wajib bagi manusia untuk berhaji hanya untuk Allah, man istata'a ilaihi sabila. Siapapun yang mampu untuk melakukan perjalanan seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.